Penyebab gedung FKM Unan terbakar belum diketahui. Terjadi saat mahasiswa pascasarjana sedang libur. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, FKM, Universitas Andalas, Unan, Din Gusta Anggraini Nursal, mengungkapkan bahwa gedung FKM yang terbakar pada Kamis, 8 Mei 2025, malam, sehari-hari digunakan untuk kegiatan mahasiswa pascasarjana. Gedung ini biasanya digunakan untuk kegiatan mahasiswa pascasarjana, kata Din Gusta Anggraini Nursal saat ditemui tribunpadang.com usai kebakaran. Din menjelaskan, ketiga lantai gedung tersebut digunakan untuk aktivitas mengajar dan belajar. Sebelum kebakaran terjadi, Din mengungkapkan bahwa mahasiswa pascasarjana tidak sedang melakukan aktivitas belajar, karena sedang libur. Sementara itu, ruang laboratorium gizi digunakan untuk penelitian. Terkait penyebab kebakaran, Din mengaku belum dapat memastikan penyebabnya. Ia menyebut kebakaran ini bermula dari lantai 2. Penyebab pasti kebakaran ini masih belum diketahui. Kebakaran baru diketahui saat api sudah membesar. Jadi, kami belum bisa memastikan penyebabnya dan kami masih menunggu penyelidikan dari pihak berwenang. Namun, sumber api berasal dari lantai 2, ungkapnya. Untuk kegiatan belajar mengajar mahasiswa pascasarjana, Din menambahkan, pihak fakultas masih menunggu arahan dari rektor. Sebelumnya diberitakan, kebakaran bangunan FKM Unan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, hampir merambat ke bangunan lainnya. Berdasarkan laporan resmi dari Damkar Padang, sebanyak 6 unit bangunan bisa terdampak kebakaran yang cukup besar tersebut. Laporan masuk ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang pada pukul 20.28 waktu Indonesia Barat. Petugas bergerak cepat dan tiba di lokasi pukul 20.36 WIB untuk memadamkan api. Ini ketiga lantai kita pakai semua ya? Ya, ini ketiga lantainya. Jadi untuk lantai dasar itu ruang dosen. Lantai 2 itu laboratorium gizi di sebelah sayap kiri dan sebelah sayap kanan itu ruang sidang. Lantai 3 itu ruang kuliah. Kalau hari tadi itu terakhir kita pakai jam berapa Bu untuk aktivitas belajar? Kalau terakhir hari ini karena nggak ada kuliah pascasarjana, cuman tadi sore katanya laboratorium gizi ada dipakai untuk penelitian. Tapi sore tadi udah dicek sama satpam semuanya katanya udah aman sebelum ditutup tadi. Dari yang Ibu terima informasinya penyebab kebakarannya di mana? Belum tahu, itu tadi saya juga udah tanya tadi sama ininya juga karena ketahuan itu udah besar. Apinya udah besar, jadi kita nggak tahu juga asalnya dari mana. Kan tadi kita dapat informasi dari pihak security atau satpam dari Fakultas Kedokteran ini bahwa ada kebakaran di Fakultas Kedokteran Unan Jati. Dan karena ini dekat dari tempat kantor kita, maka dalam jangka waktu 3 menit kita sudah sampai ke sini. Dan memang setelah kami sampai di sini memang ada kebakaran yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, Jati mungkin. Pak, ini beberapa gedung yang kena. Yang terbakar 1 gedung, cuma dia 3 lantai ya. Jadi di dalam itu ada kantor, ada tempat perkuliahan. Kalau untuk barang-barang di dalam itu kita juga membantu mengeluarkan juga ya? Oh tidak, kita akan memadamkan ya. Artinya tugas kita adalah memadamkan api yang ada. Karena kalau kita mengeluarkan api itu perlu waktu. Yang penting kita harus cepat memadamkan demikian. Kalau saat ini proses apa ini Pak? Kenapa? Saat ini proses yang dilakukan oleh damkar ini Pak? Ya sekarang ini setelah kita memastikan supaya titik-titik apinya tidak ada lagi. Kalau istilah kami namanya pendinginan. Oke, Pak. Lama waktu pemadaman sendiri berapa hari? Sekitar 1 jam. 1 jam. Ya. Kalau setelah proses pendinginan ini apa langkah kita lagi Pak? Ya setelah pendinginan kalau misalnya titik apinya tidak ada lagi, nanti kita serahkan kembali ke pihak Fakultas Kedokteran. Kalau penyebab sementara apa Pak? Penyebabnya ini sedang diselidiki oleh teman-teman di kepolisian. Kalau kerugian Pak ditaksir oleh Kerugian kalau kita taksir karena ini satu bangunan lantai 3 sekitar 4 miliaran. 4 miliaran Pak. Satu lagi Pak, berapa petugas kita yang akan kita turun? Kita menurunkan sekitar 80 orang petugas dengan 9 kendaraan. Cuma ada satu persoalan sebenarnya, dan ini juga sebenarnya kami menghimbau kepada masyarakat dan pemilik bangunan. Ini tidak ada hidran. Ya, jadi alat proteksi kebakarannya itu sangat minim sekali. Yang di gedung ini Pak? Di gedung ini. Nah seharusnya kan itu kalau dia ada, kemudian pihak security-nya, satpamnya terlatih, dia kan bisa lebih duluan mencegah supaya apinya besar, jangan besar. Tapi ini alat proteksi kebakarannya sangat minim sekali. Sangat minimnya tidak ada atau gimana? Ada, cuma ada apar. Tadi kita temukan aparnya cuma ada 4. Tapi seharusnya dengan bangunan komplek
kampus selebar ini, mereka harusnya punya hidran. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.